martabat manusia. Pada dasarnya aborsi adalah proses pengeluaran janin secara sengaja. Di Indonesia saat ini, aborsi merupakan tindakan yang ilegal. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tapi kenyataannya, aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan. Disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang perempuan lakukan dan memaksa mereka untuk melakukan aborsi. Aborsi dengan alasan apapun akan berakhir dalam sesuatu yang buruk. Penghilangan nyawa. Terlepas dari hal apapun itu, aborsi akan bermuara pada penggunaan martabat manusia tertinggi, yaitu kehidupan itu sendiri. Aborsi dengan berbagai latar belakang. Melarikan diri dari masalah. Hilangnya tanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan. Pergaulan bebas. Pemerkosaan. Tidak menghargai martabat manusia itu sendiri. Aku kelas 11. Aku Dania kelas 10. Aborsi itu berarti secara sengaja kayak menggugurkan bayinya. Jadi tidak melanjutkan kehidupannya si bayi, tapi diputus dan secara kasar itu dimatikan. Walaupun ada case tertentu di mana memang ya sudah terpaksa gitu, tapi kalau secara pribadi sih enggak, karena kalau misalnya aborsi kan berarti dia bahasa kasarnya mematikan, dia menggugurkan gitu. Secara keseluruhan aku tidak setuju dengan adanya aborsi, karena berarti kan itu sengaja untuk kayak mematikan janinnya yang sebenarnya dia nggak salah, karena hal-hal kelalaian manusia itu sendiri, alasan medis dan juga mungkin korban pemerkosaan, hal itu mungkin bisa menjadi pertimbangan. Halo, nama gue Jenny, gue salah satu murid di SMA kelas Gonzaga dan sekarang gue duduk di bangku kelas 12. Gak setuju pastinya, karena in the end itu suatu tanggung jawab ya. Kita balik lagi sih ke prinsip orang dan gimana cara orang memandang janin tersebut. Ada yang merasa itu udah menjadi bagian dari manusia, ada juga yang merasa kayak oh ini belum sepenuhnya manusia gitu kan. Tapi kalau menurut gue sendiri itu hanya salah satu cara cepat untuk menghindari masalah. Perlu ada sex education yang betul-betul lebih memaparkan tentang konsekuensinya itu seperti apa gitu. Karena sejauh ini sex education yang kita dapetin kan cuma sekedar oh kalau misalnya kita ini kena penyakit ini loh, kena penyakit A, B, C, terus habis itu biar menghindarinnya ya pakai kontrasepsi tertentu gitu. Sedangkan kayak kenyataannya ya apa yang mereka harus laluin itu jarang orang mau mengangkat hal tersebut gitu ya. Jadi mendingan sex education yang tepat menurut gua justru memang mengundang orang-orang yang emang berpengalaman telah melalui hal-hal tersebut gitu. Jadi ada kita bisa melihat secara langsung pengalamannya seperti apa dan perjalanan yang harus dilalui seperti apa, dan itu menurut gue bakal yang lebih ngena sih dibandingnya cuma itu. Aborsi itu sebetulnya sebuah tindakan kedokteran di bidang obstetrik ginekologi yang bertujuan untuk suara tante jelas ya? Jelas, Tan. Iya. Yang bertujuan untuk mengeluarkan hasil konsepsi atau janin dari dalam rahim seorang wanita. Nah, jadi aborsi itu tindakannya memang tindakan medis. Nah, tetapi aborsi itu seharusnya dan sebaiknya dilakukan karena ada indikasi medis. Jadi tidak dilakukan karena indikasi tidak menginginkan janin atau bayi tersebut gitu ya. Nah, jadi aborsi memang kita diajarin untuk melakukan aborsi. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti kalau kehamilannya itu mengancam jiwa, atau misalnya
bayinya sudah meninggal dunia di dalam rahim. Nah, itu harus kita keluarkan ya. Jadi ada beberapa tindakan di kedokteran yang memang diajarkan gitu. Sebetulnya aborsi tanpa indikasi medis ya. Jadi sebetulnya bayinya nggak kenapa-kenapa, tapi minta dikeluarin atau minta digugurkan gitu ya. Itu sebetulnya kan kalau di Indonesia ilegal. Jadi kalau alasan-alasan yang ilegal terus terang saya kurang tahu ya, dokter nggak tahu. Tapi untuk indikasi-indikasi medis itu ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan ya oleh seorang dokter obstetrik ginekologi yang sudah kompeten untuk melakukan aborsi tersebut. Ya, jadi kalau alasan-alasannya ya kalau yang legal berdasarkan kondisi medis, misalnya kondisi bayi atau kehamilannya mengancam nyawa ibu dan sebagainya, atau memang sudah keguguran dari sananya. Jadi sudah terjadi perdarahan misalnya di dalam kehamilan sehingga bayinya harus dikeluarkan segera supaya tidak mengancam nyawa ibunya. Misalnya seperti itu. Oke, baik dokter. Pertanyaan selanjutnya yaitu, setujukah dokter terhadap tindakan aborsi? Apakah menurut dokter dengan latar belakang apapun itu merupakan tindakan yang melanggar harkat martabat manusia? Ya, kebetulan saya dididik di sebuah fakultas kedokteran yang mengajarkan untuk menghargai hidup sejak dari konsepsi, sejak dari pembuahan. Ya, dan kebetulan fakultas kedokteran saya memang mempunyai basic agama Katolik ya di Fakultas Kedokteran Universitas Katolik. Jadi kami memang mempunyai semangat istilahnya itu pro-life. Jadi artinya kami menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sejak terjadi pembuahan. Jadi saya pribadi juga tidak setuju untuk aborsi atau pengguguran kandungan yang tidak didasari indikasi medis. Ya, jadi kalau memang itu ada indikasi medisnya, itu memang diperbolehkan dan legal. Tapi jika tidak ada indikasi medis, itu yang tidak dibenarkan dan saya pribadi juga tidak setuju. Ya, seorang dokter seperti yang saya tadi sampaikan ya, diperbolehkan melakukan aborsi dengan adanya alasan medis. Jadi harus ada alasannya. Harus ada alasan yang kuat gitu. Jadi misalnya nih udah hamil ya, bahasa awamnya udah hamil. Terus, oh saya nggak mau bayi ini, terus digugurkan. Nah itu nggak boleh. Itu sama saja dengan membunuh. Tapi kalau misalnya nih dalam kehamilannya ternyata si ibu mempunyai penyakit yang kalau kehamilannya diteruskan bisa mengancam nyawa baik bayi maupun ibunya. Atau misalnya kehamilannya mempunyai komplikasi-komplikasi. Nah, itu seorang dokter dibenarkan untuk melakukan tindakan aborsi tersebut. Ya, jadi yang penting bukan tindakan aborsinya. Kalau tindakan aborsinya tuh dokter boleh kita diajarin untuk melakukannya ya. Tapi tidak boleh hanya karena sekedar nggak ingin punya bayinya. Itu nggak boleh. Itu dosa. Karena berarti membunuh sama seperti membunuh atau menghilangkan nyawa. Ingat, sejak pembuahan itu kehidupan sudah mulai terjadi. Kalau dari segi hukum, mungkin agak berbeda ya bunyi peraturannya ya. Tadi seperti yang undang-undang tadi ya. Tapi kalau kita lihat dari segi agama, terutama ajaran agama Katolik, itu memang undang-undang tersebut berbeda dengan ajaran agama Katolik. Oleh karena itu, kalau saya sebagai orang Katolik ya tentunya
berpendapat undang-undang tersebut belum sempurna. Kalau saya berpendapat sebagai seorang Katolik, tapi undang-undang itu yang tadi dibacakan kan undang-undang negara ya. Iya. Jadi dia dibuat untuk semua golongan. Nah, kalau untuk semua golongan tidak bisa berdasarkan hanya pada satu agama tertentu saja. Kalau dari segi saya sebagai dokter yang beragama Katolik, tentunya undang-undang tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Katolik ya, terkait dengan aborsi atau pengguguran kandungan. Tapi kalau dilihat dari hukum negara ya tentunya harus berdiri di atas semua golongan. Ya memang undang-undang tidak sempurna ya, maka dari itu di agama Katolik ajaran tentang pro-life ini, di kesadaran tentang pro-life ini diajarkan pada seluruh mahasiswa kedokteran, bahkan saya kurang tahu ya kalau di SMA Gonzaga, tapi di SMA-SMA lain, sekolah-sekolah lain tuh diajarkan tuh bahwa tindakan aborsi tanpa indikasi medis itu merupakan sebuah pelanggaran ya terhadap ajaran agama Katolik. Aborsi pasti akan merenggut kehidupan. Penyesalan. Psikologi terganggu. Kesehatan ibu terancam. Klinik ilegal. Melanggar martabat manusia. Membunuh. Jangan menyia-nyiakan sedetik nafas kehidupan di dunia.